Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai sekarang? Bisa, Bu. Oke, Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? baik. Baik, Bu. Siang, Bu. Baik. Terima kasih karena kalian sudah hadir di layanan bimbingan klasikalnya Ibu. Sebelum acara dimulai, Ibu minta tolong Mas Fadli untuk memimpin doa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mbak Elsa, yuk pimpin doa yuk Mbak. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Elsa sudah memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya Ibu tentukan dulu waktunya ya. Ini kita mulai jam 13.24. Itu artinya nanti kita selesai kurang lebih jam berapa? Jam 2 atau ini jam setengah 2 ya. Kurang lebih jam 2 lebih 15 menit. Nanti minta tolong diingatkan apabila Ibu lebih dari itu, tolong Ibu diingatkan kalau waktunya sudah selesai. Karena Ibu di sini akan mengisi selama 50 menit ke depan. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Sebelum acara ini dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Adelita, hadir ya. Adinda Listianawati, Hadir, Bu. Anissa Lailatus, hadir ya. Arli Zaki, oh tadi Arli katanya sakit, jadi udah izin ke Ibu. Bu. Untuk Asya, Hadir, Bu. oke, Ayu Mukaromah, Hadir, Bu. Bella Agustina, Hadir, Bu. Bernike, Hadir, Bu. Dana Mutiara, Hadir, Bu. Dewi Fiantika, Di kelas, Bu. Tadi lagi tidur. oh izin ya lagi sakit, oke. Fadli Nurzaki, hadir. Oke, Vivit, Fitria Oktavia, Hadir, Bu. Ika Maharani, Hadir, Bu. Lisa Devita, Hadir, Bu. Muhammad Faris Al-Muhni, Hadir, Bu. Naila Maharani, Hadir, Bu. Roy Dwi Rizky, Hadir, Bu. Selvi Karisma, Hadir, Bu. Wirahma, Hadir, Bu. Wiryono, hadir ya. Terus Elsa, nanti ketika kalian ingin berbicara on mic, kalau misalnya sudah berbicara off mic ya nak. Hadir ya. Terus Elsa, Hadir, Bu. Wiryono, hadir ya. Terus Elsa,
Oke, nanti ketika kalian ingin berbicara on mic, kalau misalnya sudah berbicara off mic ya nak. Di sini Ibu akan sedikit sharing terkait motivasi, nanti Ibu paparkan melalui PPT. Bu, Sebentar. suara Bu. Suaranya sudah terdengar? Sudah Bu. Oke, Ibu akan menampilkan PPT mengenai motivasi. Motivasi seperti apa? Kita cek dulu di PPT. Yuk, dilihat bareng-bareng. Ibu akan menampilkan PPT. Apakah di sini sudah terlihat? Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Belum Bu. Sudah Bu. Sudah Bu, sudah terlihat. Bentar. Ini PPT-nya Bu belum. hilang, Bu. Oh iya, sebentar ya. Belum Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Ini sudah Bu. Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu akan sharing terkait motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Tujuannya apa sih Bu? Kenapa Ibu memberikan materi ini? Tujuannya agar kalian itu termotivasi setelah kalian mendapatkan materi ini, yaitu Ibu akan meng-share terkait biografi dari tokoh-tokoh orang-orang sukses di sini, dapat memahami dan memiliki motivasi belajar tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, serta ekonomi dari tokoh inspiratif. Nah, sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu, biar kalian itu tidak sepaneng ya. Instruksinya gimana Bu? Nih lihat instruksinya. Jika Ibu mengatakan gajah, maka dijawab besar, tetapi sambil menunjukkan lingkaran kecil. Jika Ibu mengatakan semut, maka dijawab kecil sambil menunjukkan lingkaran besar. Jika Ibu mengatakan ular, dijawab panjang sambil menggeser kedua telapak tangan saling mendekat. Jika Ibu mengatakan cacing, dijawab pendek sambil menggeser kedua telapak tangan saling menjauh. Mudah dipahami ya? Oke, yuk mulai off mic semua. Tapi untuk yang di sini cukup 2 ya. Oke. Gajah. Gajah. On mic semuanya. Yuk. Gajah. Semut. Terus ular. Panjang. Cacing. Semut. Gajah. Ular. Panjang. Gajah. Ular. Cacing. Semut. Gajah. Ular. Cacing. Panjang. Oke, off mic semuanya ya, biar nggak ada suara yang masuk Suaranya kecuali suaranya rebutan. Ibu. Oke, di sini Ibu ingin berbagi terkait motivasi. Yuk, siapa yang bisa mengutarakan apa itu motivasi? Menurut kalian deh, Ibu mau tanya ke Mbak Vivit. Yuk, Mbak. Motivasi itu apa sih? Bu on mic, Bu. Oh iya. Oh, mic ya. Lupa. Yuk, di sini adakah yang sudah tahu apa itu motivasi? Mbak Vivit, yuk Mbak. Motivasi adalah inspirasi dari seseorang yang membuat kita Udah on mic kok.
Halo, Motivasi cek, cek. adalah inspirasi dari seseorang agar membuat kita Terdorong gitu ya. terdorong dari motivasi inspirasi itu. Oke, adakah yang lain? Saya, Bu. Oke, Mas Wiryono. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Oke, ada yang lain? Nggak ada ya? Oke, kita cek. Motivasi itu apa sih, Bu? Saya juga belum tahu, Bu. Nih, motivasi menurut KBBI adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menurut KBBI ya. Jadi motivasi itu suatu dorongan yang timbul dari diri seseorang. Sedangkan menurut ahli atau John Santrok, pengertian motivasi adalah proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau motivasi itu dorongan yang timbul dalam diri seseorang yang penuh energi. Istilahnya kalau misalnya kalian, Bu, saya tuh termotivasi, Bu, setelah melihat Bu dokter di rumah sakit, saya jadi pengen jadi dokter, Bu. Nah, di situ keinginan itu kalian itu jadi semangat belajarnya. Biar jadi dokter tuh gimana caranya, nilainya harus berapa. Jadi kalian itu ada semangat untuk meraih nilai tinggi agar bisa masuk kedokteran. Itu yang namanya motivasi. Nah, lanjut. Menurut kalian, definisi sukses itu seperti apa? Bu, kalau misalnya sukses itu yang punya uangnya banyak, Bu. Kayak itu loh, Bu. Pak polisi siapa itu, Bu, yang kaya raya? Nah, setiap orang punya definisi masing-masing. Coba, Ibu pengen dengar dari suaranya Mbak Ika. Mbak Ika, sukses itu apa, Mbak? Adalah ketika seorang mencapai suatu goals atau tujuannya dalam hidup. Oke, yang lain adakah? Masuk lagi, Mbak. Lewat itu, apa namanya, alamat yang Ibu share. Kalau nggak ada, Ibu akan share ini. Menurut Thomas Alva Edison, mendefinisikan sukses sama dengan ambisius. Menurutnya, sukses adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Sedangkan menurut Mary Riana, sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tetapi harus selalu keep on progress. Jadi kalau menurut Thomas Alva Edison itu cuman 1% aja dari inspirasi. Selebihnya yaitu kerja keras. Keringat di sini diartikan sebagai kerja keras. Sedangkan menurut Mary Riana, sukses itu tidak banyak protes, tetapi banyak kerjanya kayak gitu. Tidak menginginkan hasil akhir, hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress, harus selalu punya progress kayak gitu. Jadi intinya kalau kalian pengen sukses, tidak tidak semudah membalikan telapak tangan, harus berusaha keras. Kalian pengen nilainya bagus, pengen lulus dari sini dengan nilai yang maksimal biar diterima di universitas ternama dengan nilai ataupun tanpa tes. Berarti itu harus kerja keras dalam belajar. Oke, lanjut. Ibu mau tanya, di sini adakah yang tidak punya keinginan? Adakah? Setiap orang pasti mempunyai keinginan. Yaitu, nih, contoh beberapa keinginan yang sering manusia atau individu inginkan. 1. Keinginan akan kecukupan. 2. Keinginan mendapatkan kasih sayang. 3. Keinginan untuk mendapatkan kehormatan dan kebanggaan.
keinginan mendapatkan ketentraman dan kesejahteraan, dan keinginan mendapatkan kebebasan. Selanjutnya, keinginan untuk maju dan memiliki kecerdasan. Jadi setiap orang itu pasti memiliki keinginan. Kalau misalnya kalian itu saya ingin sukses, berarti kan berawal dari keinginan. Nah, bagaimana caranya keinginan itu bisa terrealisasikan? Syaratnya apa sih, Bu? Bu. Cek. Syarat untuk berdiri sendiri atau mandiri. Percaya pada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita punya keinginan, harus percaya pada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak percaya pada diri kita sendiri, kita mau percaya kepada siapa? Nah, itu. Yang kedua, kepribadian yang menyenangkan. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Kalau misalnya kalian bersosialisasi, berteman, tetapi kalian itu sedikit-sedikit mudah mengurung diri, sedikit-sedikit mudah marah. Nah, akhirnya ketika kalian punya keinginan, kalian punya cita-cita, kalian itu sulit untuk bergerak. Bisa jadi orang yang kalian tidak sukai, bisa jadi itu adalah jalan untuk mencapai kesuksesan kalian. Yang ketiga, mensyukuri diri sendiri. Mensyukuri diri sendiri itu artinya kalian harus melihat, mensyukuri diri sendiri. Kalian itu, misal nih, contoh ya, kalian itu ke sekolah naiknya sepeda, temennya naiknya motor. Kalau misalnya nggak bersyukur, pasti berundel ya. Teman saya tuh naiknya motor, sedangkan saya tuh naik sepeda, Bu. Akhirnya minta ke orang tua, minta dibeliin motor. Padahal ketika kalian bersyukur, kalian itu bisa berpikiran positif. Oh iya ya, saya masih bisa menggenjot sepeda daripada yang lain. Dia itu cacat, sakit, nggak bisa menggenjot sepeda. Itulah ciri-ciri orang yang mensyukuri diri sendiri. Selanjutnya, menghilangkan perasaan rendah diri. Kita tidak boleh terlalu rendah diri. Karena apa? Kalau misalnya kita terlalu rendah diri, kalian sulit untuk bergerak. Bu, saya tuh pengen banget, Bu, jadi dokter. Tetapi saya tuh anaknya orang kurang mampu. Nah, di situ kalian gimana ya? Kalian tidak bisa bergerak ketika kalian terlalu merendah. Disiplin terhadap diri sendiri. Ini kunci utama nih. Disiplin terhadap diri sendiri. Disiplin waktu, disiplin belajarnya juga. Kalau misalnya kalian itu sudah biasa terdisiplin, kalian itu hidupnya enak. Misal saya itu berangkat sekolah dari pagi sampai sore. Berarti saya tuh mainnya bisanya itu cuman dari jam 5 sampai mau maghrib. Selebihnya itu buat di rumah, buat belajar, buat bantu orang tua dan sebagainya. Ketika kalian punya kebiasaan disiplin, kalian tuh tertata hidupnya. Kalau misalnya nggak disiplin, niatnya mau belajar, udah pegang HP, akhirnya full mainan HP. Nggak inget kalau malam ini ada tugas, ada besok mau ulangan dan sebagainya, tetapi nggak belajar. Yuk, yang keenam, penuh semangat dan keberanian. Kalau kalian itu sudah punya kemauan, pasti kalian punya semangat yang membara dan berani mengambil resikonya. Gimana? Oh ini. Dah, dari sini adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Sekarang ice breaking lagi, biar kalian itu fresh. Yuk, on mic semuanya. Siap, Bu. Yang di sini dua aja ya. Gajah. Semut. Ular. Ayo, siapa yang salah nih? Cacing. Semut. Gajah. Semut.
Ular. Panjang. Terus siapa yang suka ini? Semut. Gajah. Ular. Panjang. Semut. Kecil. Gajah. Ular. Panjang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu minta off kamera semua ya. Off apa jenis on kamera semuanya. Biar ibu terlihat. Kalian tuh muka-mukanya cerah atau lagi ada masalah atau perhatikan atau tidak. Oke? Oke, lanjut. Ibu akan melanjutkan gajah, ular, Panjang. semut, Kecil. gajah, ular. Panjang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Off apa jenis on kamera semuanya. Biar ibu terlihat. Kalian tuh muka-mukanya cerah atau lagi ada masalah atau perhatikan atau tidak. Oke? Oke, lanjut. Ibu akan melanjutkan materi yang ini. Yuk. Kita akan belajar dari tokoh inspiratif. Berikut Ibu mengambil salah dua atau salah tiga tokoh atau orang inspiratif yang membuat kita pasti tergerak hatinya. Nick Vujicic adalah motivator internasional dan Habibie Afsyah adalah internet marketer. Coba dilihat dari fisiknya mereka berdua, itu kayaknya memungkinkan nggak jadi motivator internasional? Memungkinkan, Bu. Kalau Habibie Afsyah, memungkinkan nggak? Halo. Memungkinkan. Yuk kita lihat. Dari tangan beliau aja, dia nggak punya tangan ya, dua-duanya. Kaki juga nggak punya. Nih, dilihat. Pengalaman beliau ketika beliau hampir putus asa menghadapi hidupnya. Waktu saya berusia 8 tahun, saya mengalami depresi yang sangat berat, dipenuhi oleh kemarahan saya terhadap Tuhan, membuat saya ingin menyerah dari hidup ini. Saya selalu bergantung pada orang lain, bahkan untuk mengambil segelas air pun saya tidak mampu. Jadi, daripada saya membebani orang lain, lebih baik saya akhiri saja hidup saya. Saya tidak menemukan arti dan tujuan hidup saya. Nah, ini pikiran beliau ketika dia itu mau putus asa, tetapi dia mendapatkan hidayah. Sebuah koran yang memuat artikel tentang seseorang yang mampu mengatasi ketidakmampuannya sendiri, dan itu membuka pikiran saya membawa bahwa mungkin saya bukan satu-satunya orang yang menderita. Saya mulai melihat ini sebagai berkat, dan saya melihat hidup saya bukan setengah kosong, melainkan setengah penuh. Saya tidak tahu berapa penuh, tetapi saya melihat kekurangan ini sebagai karunia. Nah, di sini kita bisa belajar. Dia aja yang tidak punya tangan dua-duanya, nggak punya kaki dua-duanya, bisa jadi orang sukses. Kalau misalnya kita yang sempurna pasti insya Allah bisa. Lanjut ya. Nih, Habibie Afsyah. Habibie Afsyah itu dia lahir di Jakarta tanggal 6 Juni tahun 88. Umurnya sekarang berarti 34 tahun. Sangat muda dan cerdas. Dia menderita muskular dystrophy tipe Becker. Penyakit ini membuat otot-ototnya semakin lama semakin lemah dan fisiknya semakin lama semakin tak berdaya. Jadi dia tuh kalau misalnya banyak kegiatan lama-kelamaan tuh dia semakin lemah otot-ototnya. Kalau kalian lemah nggak? Nggak kan? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oleh karena itu di sini kita belajar untuk tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi, apapun keterbatasan dan
kekurangan yang menjadi kelemahan diri. Nah, dari sini Ibu pengen denger nih, menurut kalian dari sini pelajaran apa yang bisa diambil? Yo, Ibu pengen dengar suaranya Mbak Bella. Mbak Bella, Mbak Bella mana ya Mbak Bella? Ya, Bu. Oke, Mbak Bella coba setelah Ibu jelaskan itu, bisa diambil hikmahnya menurut Mbak Bella itu apa? Kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan. Oke, apapun kondisinya ya, kita harus bersyukur. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan, di mana kita bisa memaksimalkan kelebihan kita dan kekurangan kita. Yuk, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Mungkin Mbak Naila. Mbak Naila. Cek suara on Saya, mic. Bu. Oh iya. Cek. Wiryono ya, Mas Wiryono ya. Coba menyimpulkan apa yang Ibu paparkan tadi, Mas, dari profil Habibie Afsyah dan Jangan cek loh. ya, udah masuk suaranya. Cek. Iya, udah masuk Ada suaranya. suaranya, Bu. Ada suaranya. Ya. Jangan pernah lupa untuk bersyukur dan berbagi adalah salah satu cara untuk bersyukur atas nikmatnya. Maksud di sini adalah agar kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita dan berbagi apa yang kita punya kepada yang membutuhkan, merupakan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Oke, super sekali ya Mas Wiryono udah menyimpulkan apa yang sudah Ibu terangkan tadi. Adakah lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi? Mas Muhammad Faris, coba. Ibu pengen dengar suaranya Mas Faris. Ya, Bu. Apa yang bisa kamu ambil hikmahnya dari pemaparan Ibu tadi terkait orang sukses tetapi mempunyai kekurangan? Jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa walaupun kita mempunyai kekurangan, misalnya cacat. Walaupun kita memiliki fisik yang tidak sempurna. Oke, super sekali ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut. Karena tadi udah dari 3 orang ya, dari Mas Wiryono, dari Mas Faris, dan tadi yang terakhir, yang awal itu Mbak Bella. Intinya, apapun kondisi kita, baik kita mempunyai kekurangan atau tidak, pasti kita bisa memaksimalkan. Oh, mungkin saya tangan kanan kirinya nggak ada, tetapi kita bisa mempunyai cara ataupun mempunyai kesuksesan masing-masing bukan dari tangan kita tapi dari anggota tubuh yang lain. Nah, itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia aja yang mempunyai kekurangan bisa, apalagi kita yang sehat, mempunyai tubuh yang sempurna. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sebelum lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu, cukup. Nih, sebenarnya banyak tokoh sukses di dunia ini yang mempunyai latar belakang kurang mampu, yang mempunyai fisik yang tidak sempurna, berbagai macam latar belakang mereka yang sukses itu, ya mungkin dari kalian itu lebih beruntung kalian, tetapi mereka itu bekerja keras untuk mendapatkan atau meraih kesuksesan itu, kayak gitu. Intinya kalau misalnya kita mau bekerja keras, tidak malas-malasan, apapun keinginan kita, apapun tujuan hidup kita pasti bisa tercapai. Cuman jalannya itu berbeda-beda kayak gitu. Ada Saptuari Sugiarto, direktur. Terus ada siapa nih? Rangga Umara. Ada Hamzah Izzul Haq, sang pengusaha muda. Banyak banget sebenarnya. Tetapi karena waktu kita terbatas, jadi
Hanya beberapa tokoh aja yang Ibu paparkan di sini. Setidaknya membuat kalian itu satu, bersyukur. Yang kedua, kalian bisa lebih mempunyai motivasi yang kuat. Saya harus lebih dari dia. Dia aja yang cacat aja bisa, apalagi saya. Nih, Ibu ingin menampilkan video. Insya Allah bisa dilihat ya. Kalau insya Allah bisa. Nih, Ibu paparkan atau Ibu tampilkan ya. Apakah videonya sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Bentar. Mama Elsa Prik. Terlihatkah? Terlihat nggak? Belum, Bu. Terlihat. Ada, Bu. Ada, Bu. Saya tidak pernah. Sudah terlihat. Kalau orang pernah tanya sama saya, Abi, kok bisa begitu? Suaranya Mentalitas terdengar apa nggak? itu? Saya mentalitas sepeda. Terdengar. Kalau ada naik sepeda, Terdengar, kalau Bu. tidak, saya jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Nah, dari video itu apa yang bisa kalian simpulkan? Ibu pengen dengar suaranya siapa yang dari tadi pengen ngomong tapi kok Bu, saya pengen ngomong Bu, tapi kadang nggak. Elsa, Bu. Mbak Elsa, ayo Mbak. Ya, Bu Elsa, Bu. Dari video itu, Mbak Elsa itu bisa menyimpulkan apa? Mungkin untuk
Untuk mendapatkan keberhasilan, perlu usaha yang serius dan selalu berusaha, jangan pernah menyerah. Oke. Adakah yang lainnya? Setelah melihat video itu saya jadi begini, Bu, kayak gitu. Mas Wiryono coba. Tadi kamu nunjuk-nunjuk Mbak Elsa ya. Jadinya mungkin Mas Wiryono sebenarnya mau ngomong tapi nunjuknya Mbak Elsa duluan. Yang belum dicolek sama Ibu, boleh mengangkat tangan sendiri. Bu, saya mau bicara, Bu. Tapi saya kok malu ya, Bu. Yuk. Cek bro. Mas Wiryono, yuk. Yang bisa saya definisikan dari video Pak Habibie, kita harus bekerja keras karena pada dasarnya pencapaian yang ya. Benar Bu. Pencapaian yang maksimal untuk bisa sukses itu butuh kerja keras gitu ya maksudnya ya Mas Wiryono ya. Iya Bu, benar Bu, Oke, benar. yang lain Mbak Dana coba. Ibu pengen dengar Mbak Dana Mutiara. Adakah di sini? Bella Bu. Loh, sukanya nunjuk-nunjuk nih Mas Wiryono, nanti giliran ditunjuk. Aduh Bu, nanti dulu Bu gitu. Saya mau mikir dulu Grogi, Bu. Oh, grogi ya. Ngeliat Mbak Elsa ini jadinya grogi ya. Enggak ada Bu. Mbak Selfie, coba Ibu pengen dengar suaranya Mbak Selfie. Mbak Selfie on mic, yuk. Oh, Mbak Selfie jaringannya itu Bu, nggak ada. Oh gitu. Jaringannya Oh mungkin susah, Mbak Bu. Niken ya, Mbak Bernike mau mengungkapkan apa yang tadi dilihat videonya Pak Habibie. Mbak Ita Bu, itu. Mbak Bernike atau Mbak Niken? Cek suara. Halo. Cek atau jaringannya yang kurang bagus ya. Oke, kita lanjut aja ya. Intinya Ya, dari penjelasan atau videonya Pak Habibie itu memang kalau misalnya kita pengen sukses itu harus punya semangat yang tinggi, kerja keras, tidak semudah membalikan telapak tangan, pengen pinter tetapi tidak mau belajar, pengen jadi orang kaya tetapi tidak mau cari duit. Itu hanya omong kosong aja, berarti cuman cuman banyak omong tetapi nggak ada actionnya. Nggak ada usaha Bu. Iya, nggak ada usahanya. Kayak misalnya Mas Wiryono pengen mendapatkan Mbak Elsa tetapi nggak ada usahanya ya, jadi Mbak Elsanya nggak mau gitu. Temenan aja Bu, temenan. Oh, cukup temenan aja. Oke, bagus. Ya. Mau fokus sama ini ya, Iya. sekolahnya. Jadi biar lulus itu nilainya bagus, bisa bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan beasiswa, tidak mengeluarkan uang sama sekali. Karena kalau misalnya kita mau kuliah menggunakan beasiswa bidik misi, kita sama sekali tidak mengeluarkan uang, tetapi kita dibayari sama pemerintah, baik dari biaya pendidikannya,
baik dari uang sakunya Uang makan. ataupun uang makannya, terus tempat tidurnya dan sebagainya, kalian tuh free, benar-benar free. Nanti tiap bulannya kalian malah diberi uang untuk uang saku gitu. Sekarang mungkin sekitar 1 jutaan satu mahasiswa. Jadi lumayan ya, kita nggak bayar malah dapat uang. Nah, mau nggak? Kalian mau nggak? Mau kan? Oleh karena itu, kalian harus diusahain dari sekarang. Sekarang itu nilainya itu 80 Bu, berarti nanti semester depan harus 81 karena nilainya itu harus naik dari semester 1, 2, 3, 4, 5 itu harus naik walaupun itu sedikit. Dan kalian itu dari keluarga yang kurang mampu kayak gitu. Kalau misalnya orang tuanya punya kapal 5, ya nggak bisa. Itu kalau misalnya kalian orang tuanya mampu, itu artinya kalian mencari beasiswa di lain jenis. Karena setiap beasiswa itu punya syaratnya masing-masing. Oke, lanjut ya. Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Oke. Orang yang sukses adalah orang yang memiliki memiliki kepribadian yang unggul. Adakah yang di sini ada yang tahu terkait kepribadian unggul? Kepribadian unggul yang gimana sih Bu? Kepribadian unggul itu contohnya dia itu punya kepribadian yang bagus, bertanggung jawab, ulet, tekun, disiplin, berakhlak baik dan lain sebagainya. Itu contoh dari ketika seseorang itu memiliki kepribadian yang unggul. Selanjutnya mengenal dirinya sendiri. Orang yang sukses itu orang yang mengenal dirinya sendiri. Kalau misalnya kita nggak mengenal dirinya sendiri, kita itu sulit untuk melangkah. Itu Mas Wiryono kayaknya belum off mic ya? Oh iya. Nah, maka dari itu suaranya masuk, suara di ruangan itu masuk. Oke, yang kedua itu mengenal dirinya sendiri. Kalau misalnya kita tuh tahu bahwa dirinya itu pinternya di teknik, tetapi ngambilnya itu di bidang lain. Nah, itu dia berarti tahu dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengaplikasikannya. Kalau misalnya kita mengenal dirinya sendiri, pasti gampang banget untuk mengaplikasikan atau meraih kesuksesan itu. Yang ketiga, mempunyai keahlian. Setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, keahliannya itu di mana? Di kekurangannya atau di kelebihannya. Tinggal kita yang tahu pada diri kita sendiri kayak gitu. Tinggal dikembangkan. Oh, saya tuh keahliannya itu di kelebihannya. Nah, disitulah kalian itu bisa mengembangkan menjadi suatu keahlian. Misalnya di sini Mbak Anissa itu suka masak-masak. Nah, di situ dikembangkan keahliannya. Jadi chef, bisa buka catering, pengen jadi pengusaha ataupun buka restoran kayak gitu. Karena dia pinter masak, keahlian itu dimasak, dikembangkan kayak gitu. Jangan pinternya masak malah dia jadi dokter. Itu nggak pas. Itu berarti tidak pas dalam menyalurkan keahliannya. Lanjut, mempunyai kemauan. Ibu yakin kalau misalnya kalian di sini itu pasti mempunyai kemauan. Tadi seperti yang dijelaskan Ibu di awal, setiap orang pasti mempunyai kemauan. Nah, dari kemauan itulah bisa direalisasikan kayak gitu. Bisa direalisasikan. Lanjut. Memiliki kekayaan mental dan spiritual. Individu itu mempunyai kekayaan mental, mentalnya bagus. Dan spiritualnya juga bagus kayak gitu. Mental bagus dan spiritual bagus, artinya seimbang ya. Selanjutnya mengetahui dan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada. Kalau misalnya kita tahu diri kita itu, saya itu hambatannya di sini, ya udah jangan ditekuni di bidang itu karena banyak hambatannya. Kalau misalnya tahu di situ banyak hambatannya, kalian tetap bertahan di situ ya stagnan, nggak akan berkembang, nggak akan berjalan. Oke, sebelum Ibu lanjut, adakah yang mau ditanyakan?
Nggak ada. Lanjut ya. Beberapa kebiasaan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat berakibat lebih besar terhadap watak yang kreatif sebagai berikut. 1. Suka berbicara muluk-muluk. Orang yang banyak bicara itu biasanya, Bu, ya, muluk-muluk sih itu apa? Muluk-muluk sih apa? muluk-muluk. Misalnya nih Mas Wiryono nih ya, Bu, saya itu Iya. pengen jadi dokter, tapi cuman ngomong aja, nggak ada actionnya. Ngomong terus kayak gitu. Ngomong Muluk-muluk doang, banget. Wir. Ngomong doang ya kan, benar itu. Cuman ngomong nggak ada actionnya. Lanjut, bersikap malas, yaitu kecenderungan untuk hidup bermalas-malasan. Pengen ranking 1 tetapi tidak mau belajar. Pengen jadi orang kaya tetapi tidak mau bekerja. Nah, Mas Wiryono pengen deketin cewek tetapi nggak ada usahanya, yang nggak bakalan bisa tercapai kayak gitu. Apa? Nah, Bu, please Lanjut. jangan bilang cewek-cewek, Bu, oh jangan. gitu. Nanti kamu ke Iya. bawah suasana ya. Si paling. Yang ketiga itu cepat puas diri. Nah, gini, contohnya misal kalian itu sudah melakukan sesuatu hal dan itu dianggap orang lain tuh apa ya? Sesuatu hal itu tuh kecil, tapi kalian tuh merasa bangga, puas diri kayak gitu. Jadi ketika kalian sudah puas diri, kalian tuh tidak mau melangkah lagi, nggak mau mencoba, nggak mau berinovasi kayak gitu. Yang keempat, mudah putus asa. Mudah putus asa. Baru diuji misalnya mau berangkat sekolah, motornya itu, bannya itu ini apa namanya bocor, tetapi sudah mutung. Tahu mutung ya? Ah, udah saya nggak mau berangkat sekolah. Motornya itu bannya gerak dan sebagainya. Itu kalian tidak mau berusaha. Katanya pengen pinter, katanya pengen dapat peringkat di kelasnya, tetapi mau berangkat sekolah bannya bocor aja, udah nggak mau berangkat sekolah. Itu satu hal kecil yang bisa kalian hindari sedikit demi sedikit. Mulai sekarang, ketika kalian punya progres, punya angan-angan, kalian itu ditulis, di list. Harus ada actionnya daripada cuman ngomong doang. Kayak gitu. Kalau misalnya orang cuman ngomong doang, biasanya teman-teman yang lain gimana sih? Maksudnya, niteni, tahu niteni ya? Nah itu, Nggak bakalan percaya lagi, Bu. nah nggak bakalan percaya lagi. Banyak ngomongnya, tetapi nggak ada hasilnya. Iya. Saya tuh di desanya itu hebat Bu, kayak gini-gini. Apaan tuh? Tapi ternyata zong teman-teman di kampung itu enggak, dia itu biasa aja kayak gitu. Tapi dia mengatakan ke teman-temannya bahwa saya itu hebat dan sebagainya. Nah, itu tidak terbukti ya kan? Lanjut. Oke. Sebelum melanjutkan ke kegiatan ini, adakah yang mau ditanyakan? Motivasi apa, Wir? Bu, kegiatannya apa sih, Bu? Nah, ini kegiatan kelompok atau diskusi kelompok. Ibu sudah membagikan kelompoknya ya di grup. Jadi, Ibu tinggal ngasih waktu aja untuk kalian berdiskusi. Kelompoknya sudah ada di grup, nanti kalian bisa saling sharing di grup itu. Nanti perwakilan satu kelompok itu yang ngomong satu anak. Nah, apa sih Bu tugasnya? Nah, di sini peserta didik diminta untuk mencari atau membuat kata atau kalimat motivasi atau inspirasi dari berbagai tokoh inspiratif. Boleh tadi yang Ibu jelaskan, boleh di tokoh inspiratif lainnya. Yang misalnya Bu, saya tuh lihat di internet ini Bu, boleh. Nah, minimal 3 kata atau kalimat. Nah, nanti Ibu mengacak siapa yang akan mengungkapkan hasil diskusinya dulu itu siapa. Pokoknya perwakilan satu kelompok itu satu anak. Boleh ketuanya, boleh yang lainnya. Pokoknya dari kelompok itu. Kayak gitu. Mudeng ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5-7 menit untuk kalian berdiskusi. Baik, Bu.
Dipersiapkan ya, siapa yang mau ngomong, siapa yang mau mengomentarin, pokoknya nanti Ibu tunjuk. Boleh dari kelompok 1 dulu, boleh dari kelompok 4 dulu, boleh dari kelompok 2 dulu, terserah siapa yang mau duluan. Kalian masuk ke grupnya masing-masing di WA untuk saling berdiskusi. Nanti hasilnya bisa dipaparkan di sini. Oke ya. Untuk kelompok 1 itu yang mewakili Mbak Ika Maharani. Kelompok 2 Mas Wiryono. Kelompok 3 Muhammad Faris, Mas Muhammad Faris. Yang keempat boleh Mbak Dana, boleh Fadli, boleh Asya, siapapun itu yang penting mau mengungkapkan hasilnya ya. Baik, Bu. Udah ya, waktunya udah habis. Coba siapa yang mau mengungkapkan hasil diskusinya? Perwakilan kelompok 1 anak aja. Siapa ini yang mengangkat tangan ya? Kelompok 1, Bu. Oh, kelompok 1. Ya, Mbak Ika. Langsung, Bu. Mbak Ika, coba dipaparkan. Ya, Bu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Artinya, pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, sebab pendidikan selalu akan digunakan dalam kehidupan. Anda sendiri bisa mengubah nasib melalui mengenyam pendidikan yang tinggi. Dengan sekolah tinggi, Anda bisa menjadi orang sukses sesuai dengan cita-cita. Pendidikan juga membawa seorang manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga ia dapat memanusiakan manusia lain. Sudah, Bu. Oke, super sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut ya. Sebelum Ibu lanjut, adakah yang mau mengomentari hasil dari kelompok 1? Kalau tidak ada bisa lanjut ke kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4. Yuk. Suaranya pecah ya, Mbak? Kamu siapa selain di kelompokmu? Muhammad Faris, dibilangin Muhammad Faris aja. Soalnya di sini. Siapa selain itu Muhammad Faris yang mau? Hah? Keluar? Bella, dicek Mbak. Kelompok berapa ya? Kamu kalau on mic itu ya, ngomong ya? Ya coba, cek on mic. Ayo Mbak, ngomong.
Weh, suaranya pecah weh. Yuk, mewakili kelompok 2 siapa? Kelompok 3, Mbak Adelita itu suaranya terlalu keras, jadi digantikan oleh boleh Mbak Dewi, boleh Mbak Wirahma, atau Mas Muhammad Faris. Muhammad Faris, yuk mengungkapkan hasil diskusi kelompok 3. Ya. Yuk. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Artinya, mengajarkan pada kita bahwa dalam hidup kita harus selalu bersyukur. Jangan habiskan waktu untuk menetap kesulitan, namun luangkan waktu untuk mensyukuri pemberian Tuhan. Udah, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Yuk, siapa yang mau mengungkapkan hasilnya? Naila, aku apa kamu yang mau maparin? Nail aja Naila. Mas Wiryono kalau nggak ngomong di off mic ya. Ekonomik. Yuk, siapa? Kelompok 2 belum? Kelompok 4 belum? Yuk, ngomong aja langsung. Saya punya mewakili kelompok 4. Iya, Mbak Dana ya, mewakili kelompok 4. Keyakinan adalah kunci yang menjadi Dana. dalam keberhasilan. Artinya, dalam meraih keberhasilan, kita harus terus yakin, pantang menyerah dalam melakukan usaha untuk mencapainya, dan hal yang penting dalam meraih keberhasilan adalah berani mengambil resiko. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2. Berapa? Ya, 2 ya. 2 yang belum nih. Ada Mbak Niken. Saya Ya, Naila, kamu yang Naila ya. Coba Mbak Naila. Kekuatan dan kepintaran adalah modal, tapi tidak ada yang lebih dahsyat dari keberanian dan ketekunan. sukses bukanlah ketidaksengajaan, sukses adalah kerja keras. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari beberapa kelompok, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mewakili hasil dari diskusinya. Terima kasih. Umiknya, Bu. Oh ya. Terima kasih dari perwakilan setiap kelompok itu sudah memaparkan hasilnya dari kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, kalian dari teman-teman kalian sudah mengungkapkan tidak hanya dari kelompok 1 belajarnya dari yang kelompok 1 aja, tidak. Tetapi kita belajar dari semuanya, dari kelompok 1, 2, 3, 4. Gitu ya maksudnya. Kenapa Ibu menyuruh kalian untuk mempresentasikan biar semuanya tuh dengar. Tidak hanya dipelajari satu kelompok itu aja kayak gitu. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas kelompok atau tugas diskusi kalian di Zoom ini. Adakah yang mau ditanyakan lagi sebelum Ibu masuk ke tahapan selanjutnya? Di sini Ibu ingin menanyakan kepada kalian. Hal apa yang bisa kalian pelajari, bisa simpulkan dari apa yang sudah Ibu jelaskan? Yuk, siapa yang mau berbicara? Kalian tuh setelah mendengarkan materi dari Ibu ini terkait motivasi dari orang-orang sukses, kalian bisa mengambil hikmah apa, mengambil pelajaran apa, bisa menyimpulkan apa, kayak gitu. Kayaknya Mas Fadli belum ngomong nih ya? Iya tuh, Bu.
Mas Roy juga belum ngomong nih. Roy dari tadi diem terus, Bu. Iya, mungkin Mas Roy lagi sariawan apa gimana ya? Lagi ngerekam, Bu. Bohong, Ding, bohong. Yuk, Mas Fadli cek suara yuk. Mas Fadli masih di ruangan ini kan ya? Oh, kalau enggak ini ada Mbak siapa ini ya? Mbak Fitria Octavia. Fitri. Iya, Bu. Ya, Mbak Fitri, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Mbak Fitri itu dapat menyimpulkan apa? Kalau enggak, saya Bu setelah mendengarkan materi dari Ibu, saya bisa menyimpulkan ini, dapat hikmah ini dan sebagainya. Yuk. Setelah mendengarkan dari pembelajaran motivasi ibu tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing. Jadi kekurangan itu bukan maksudnya itu kayak kita bisa mencapai cita-cita kita, walau kita punya itu. Oke, intinya setiap orang tuh punya kekurangan dan kelebihan. Kalau misalnya kita mempunyai kekurangan, tidak menjadi penghambat gitu ya untuk mencapai kesuksesan. Suksesan. Oke, ada Mbak siapa ini? Mbak Adinda nih, kayaknya belum ngomong nih. Mbak Adinda, coba. Mbak Adinda, cek suara. Yuk, on mic. Iya, Bu. Ya, coba. Menurut Mbak Adinda itu apa? Simpulan dari materi ini apa? Setelah mendengarkan materi yang Ibu sampaikan itu apa? Setelah saya mendengar materi dari Ibu, saya mengambil kesimpulan bahwa Minta tolong on kamera ya. Mbak Adinda. ya, Bu. Menurut Mbak Adinda itu setelah mendapatkan materi dari Ibu, Mbak Adinda itu dapat menyimpulkan apa, dapat hikmah apa? Halo, cek suara. Suaranya nggak muncul ya? Udah, Bu. Oke, terima kasih yang sudah menyimpulkan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kalian, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, dari kegiatan ini kalian itu ngerasa jadi lebih baik lagi, ataupun senang, ataupun gimana? Coba, Ibu pengen dengar suaranya Mbak Vivit setelah mengikuti kegiatan ini. Ngerasa seneng atau tambah sedih atau gimana ya perasaannya ya? Oh, lagi nggak mood. Mungkin ada yang dipikirkan ya? Habis presentasi. Tadi ada kegiatan project ya? Iya, benar. Oke, mudah-mudahan Mbak Adelita minta tolong off mic. Mbak Adel? Adelita ya? Ya. Oke.
Ibu harapkan setelah kalian mengikuti bimbingan klasikal ini, Ibu harapkan kalian ada perubahan menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sharekan kepada kalian itu bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nanti ketika kalian itu, bentar, Mbak Adel, tolong di off mic ya. Oke, Ibu harapkan ketika kalian itu kurang puas mengikuti bimbingan layanan klasikal ini, Ibu membuka lebar untuk kalian bisa melakukan konseling individu. Konseling individu itu kalian hanya sama Ibu aja. Oke, Ibu harapkan setelah kalian mengikuti kegiatan ini ada perubahan yang lebih baik lagi. Kalau misalnya kalian itu kurang puas, kalian ada sesuatu yang harus dikonselingkan sama ibu, kalian boleh konseling individu dengan ibu. Jadi hanya kamu, satu orang, dan ibu. Itu artinya kita sedang melakukan layanan individu. Nah, kapan Bu waktunya? Boleh kapanpun, asalkan kalian ada waktu longgar, ibu pun ada waktu luang, kayak gitu. Istilahnya sama-sama mempunyai waktu, kayak gitu. Nah, terserah kapan, yang penting pada saat jam masuk sekolah dari jam 7 sampai jam 15.30 kayak gitu. Oke, berhubung waktunya sudah habis, kalian nanti mengisi LKPD dan evaluasi hasil. Setelah kegiatan ini, Ibu nanti mengirimkan linknya, tinggal diklik aja, nanti kalian ngisi kapanpun, dimanapun, asalkan hari ini, kayak gitu. Karena online ya, boleh dimanapun, kayak gitu. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, Ibu minta untuk ada yang memimpin doa. Yuk. Mas siapa ini ya? Mas Wiryono deh. Mas Wiryono boleh memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan ini. Sebelum kita mengakhiri Zoom pada siang hari ini, alangkah berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian. Mudah-mudahan dengan kalian mengikuti layanan bimbingan klasikal ini ada perubahan yang lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.